Halo, pada scan kali ini kita akan berbagi informasi tentang rumah dengan konsep tropis minimalis, yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Memiliki hunian di kawasan sekitar Khatulistiwa memerlukan trik ataupun konsep khusus agar tetap nyaman di tengah cuaca yang cukup terik. Salah satu konsep yang banyak digunakan adalah konsep desain rumah tropis. Seperti namanya, rumah jenis tropis ini memang ditujukan untuk menghadirkan suasana tropik ke dalam rumah. Namun, terasa tidak panas. Sekalipun seperti itu, selera bangunan ini tetap mengutamakan kenyamanan untuk mencari solusi dari kendala yang disebabkan oleh iklim tropis. Selera bangunan tropis minimalis dapat dikatakan berhasil jika bangunan yang dihasilkan tidak menimbulkan lembab, sehingga jamur tidak mudah berkembang biak. Bangunan tropis minimalis juga akan mampu menghalang panas sinar matahari untuk langsung masuk ke dalam rumah. Iklim tropis juga memiliki kelembaban udara yang tinggi, sehingga bahan bangunan seperti kayu mudah lapuk. Oleh sebab itu, jenis rumah ini bisa dikatakan cocok dan tahan terhadap kondisi iklim tropis. Dengan berbagai macam rancangan struktur dan teknis, desain rumah ini dibuat untuk tahan terhadap suhu yang panas sepanjang hari dan curah hujan serta kelembaban udara yang tinggi. Permainan kisi-kisi pada fasad, keseimbangan bidang vertikal dan horizontal pada dinding, serta kolom-kolom yang geometris memberi karakter dominan pada bangunan tropis minimalis. Kisi-kisi dapat berfungsi sebagai sun shading atau juga berfungsi sebagai ventilasi silang untuk kenyamanan sirkulasi udara ke seluruh ruangan. Keseimbangan bidang vertikal dan horizontal pada dinding yang sering Anda lihat pada gaya arsitektur bangunan tropis minimalis dapat berupa permainan batu alam, kanopi beton, dan plesteran motif garis yang banyak digemari saat ini. Tropis minimalis tidak hanya sekedar selera bangunan ataupun kriteria rumah sehat, tetapi juga jawaban terhadap kondisi kenyamanan iklim yang semakin tidak kondusif dan jauh dari kesan ramah lingkungan. Baiklah, mari simak salah satu video desain rumah tropis minimalis yang kami buat khusus buat Anda. Kebutuhan ruang pada dinding lantai dasar bagian depan yakni carport, teras depan, ruang tamu, kamar tidur utama, dan kamar mandi. Pada bagian tengah gedung terdapat area cuci tangan, ruang kerja dan ruang belajar, serta satu kamar anak. Sedangkan pada bagian belakang terdapat ruang keluarga, area penyajian atau ruang makan, dapur dan toilet, serta lahan kosong yang dijadikan taman atau ruang jemur yang juga berfungsi sebagai alur sirkulasi udara pada lantai bawah. Dan tidak lupa juga terdapat area kosong di bagian samping bangunan sebagai taman, area saluran jatuhnya air hujan dari atap juga sebagai alur sirkulasi udara.
Pada denah lantai 1 atau pada umumnya disebut lantai 2, terdapat ruang berupa 2 ruangan dibuat sebagai kamar anak, area santai, area cuci tangan, musola atau area tempat ibadah, area atau tempat jemuran, area ruang keluarga, toilet, area tempat wudhu, dan juga area tangga ke lantai dasar. Desain atap pada rumah tropis yang kami sajikan pada scan ini menggunakan atap pelana, di mana air hujan dari atap jatuh ke sisi kiri lahan kosong yang dijadikan taman atau saluran, dan pada sisi kanan dibuat dak beton yang telah disediakan pipa pembuangan langsung ke saluran depan, yang dak beton tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan tangki air atau toren, serta air hujan juga jatuh ke bagian atap kanopi transparan pada bagian carport. Akan tetapi yang tidak kalah penting yakni mengatur kemiringan lantai langsung ke pipa saluran pembuangan yang bertujuan untuk menjaga genangan air pada dak beton. Dinding fasad pada bagian depan dibuat permainan tali air dari plesteran atau pasangan granit yang bertekstur pada dinding. Sedangkan ukuran kusen atau daun pintu utama dibuat tinggi dan ukuran tinggi sekitar 25 meter dan lebar gawangan atau lebar daun pintu sekitar 1,1 meter. Adapun alasan mengapa dibuat lebar yakni agar nantinya perabot ataupun furnitur seperti sofa, lemari, dan tempat tidur ataupun barang lainnya dapat masuk. Penataan pada ruang tamu terdapat sofa panjang, meja bulat, lemari rak kayu dengan warna abu-abu gelap memberikan kesan mewah pada sudut pembatas ruang dinding dengan warna cerah. Pada bagian tengah plafon dipasang lampu bulat, pada sisi dinding sebelah kanan dipasang wallpaper warna coklat dan warna mantap seperti jam dinding dan lukisan besar. Penataan pada ruang makan dengan meja serta kursi ukuran kecil memberikan kesan luas pada ruangan sempit, serta memasang dinding keramik motif batu pecah acak memberikan kesan lembut. Pada plafon ruang tamu sisi luar dibuat drop, pada bagian drop dipasangkan lampu strip putih dan juga ditambahkan beberapa lampu persegi panjang. Pada bagian pagar depan, terdapat beberapa ornamen minimalis seperti beton kolom berbentuk persegi, pembuatan pot taman dari pemasangan bata merah dilapisi dinding batu alam, pemasangan dinding batu pecah acak, pemasangan keramik atau granit motif kayu, serta pemasangan roster dan tralis besi yang memberikan kesan unik. Pada pelaksanaan atau finishing dak beton, butuh perlakuan khusus di mana dak beton dapat menjadi sumber masalah di kemudian hari dikarenakan kebocoran. Beberapa perlakuan khusus diantaranya yakni aplikasi membran bakar, waterproofing dengan cat anti bocor, lantai epoksi, dan juga memasang keramik lantai. Jendela tunggal dengan ukuran besar pada bagian sudut bangunan lantai 1 memberikan aksen khusus serta pencahayaan pada ruangan di dalamnya. Jangan lupa subscribe, nantikan ulasan desain terbaru selanjutnya.